Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar baik sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024, yaitu pro kontra P3K paruh waktu. Tenaga honorer protes, DPR desak pemerintah beri kepastian status dan kesejahteraan ASN. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kebijakan pemerintah terkait pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu telah menuai banyak kritik, terutama dari tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Mereka dinilai status paruh waktu berpotensi mengurangi hak-hak mereka dan menciptakan ketidakadilan. Tenaga honorer yang berharap mendapatkan kepastian status kepegawaian merasa bahwa kebijakan ini kurang berpihak kepada mereka. Alih-alih memberikan kepastian sebagai aparatur sipil negara atau ASN penuh, skema P3K paruh waktu justru dinilai sebagai langkah setengah hati. Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa aspirasi para tenaga honorer harus segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Menurutnya, mekanisme seleksi dan persyaratan yang ditetapkan perlu dikaji ulang agar tidak merugikan tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Kemenpan RB menetapkan dua syarat utama bagi tenaga honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu, yaitu 1. Pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tapi dianggap tidak lolos. Kemudian yang kedua, mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K tahun anggaran 2024 tapi juga tidak berhasil mengisi kebutuhan formasi atau jabatan. Syarat ini dinilai diskriminatif karena tidak mempertimbangkan masa kerja dan pengalaman tenaga honorer. Banyak tenaga honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun merasa dirugikan, terutama mereka yang tidak mengikuti seleksi CPNS 2024 karena berbagai alasan. Ahmad Irawan juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang lebih baik terkait kebijakan ini. Ia berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan transparan mengenai rekrutmen ASN, termasuk istilah-istilah seperti P3K paruh waktu, pegawai tidak tetap, dan berbagai konsekuensi administratif lainnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad berharap pemerintah segera menyelesaikan polemik tenaga honorer agar
ditemukan solusi terbaik yang memberikan kepastian status kepegawaian. Beliau menegaskan bahwa pemerintah harus serius dalam memperbaiki sistem rekrutmen ASN agar lebih adil dan tidak merugikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, DPR juga menyoroti pemotongan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga yang dapat berdampak pada nasib tenaga honorer. Beberapa anggota DPR menilai pemotongan anggaran ini kurang adil dan perlu dikaji ulang agar tidak mengganggu kesejahteraan tenaga honorer dan ASN lainnya. Dikutip dari YouTube DPR, Sahabat ASN P3K pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Jika kebijakan P3K paruh waktu tetap diberlakukan tanpa revisi, ada beberapa dampak yang mungkin terjadi, yaitu 1. Ketidakpastian status kepegawaian tenaga honorer yang berharap diangkat menjadi ASN penuh waktu merasa status P3K paruh waktu tidak memberikan kepastian yang mereka harapkan. 2. Hak-hak yang berkurang. Dengan status paruh waktu, tenaga honorer mungkin mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih rendah dibandingkan ASN penuh waktu. 3. Kesenjangan di lingkungan kerja. Perbedaan status antara ASN penuh, P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu dapat menciptakan kesenjangan sosial dan profesional di lingkungan kerja pemerintah. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa status P3K paruh waktu bisa menjadi pintu masuk bagi sistem kerja kontrak jangka pendek dalam pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai pihak. Penerapan kebijakan P3K paruh waktu jelas masih membutuhkan kajian ulang dan revisi agar lebih adil bagi tenaga honorer. Pemerintah perlu mendengarkan aspirasi tenaga honorer dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan kepastian status kepegawaian, kesejahteraan yang layak, dan keadilan bagi semua pihak. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini dan mendesak pemerintah agar melakukan komunikasi publik yang lebih baik serta transparan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, harapannya tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat memperoleh penghargaan dan kepastian yang layak atas jasa mereka. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi yaitu pro dan kontra P3K paruh waktu. Tenaga honorer protes, DPR RI desak pemerintah beri kepastian status dan kesejahteraan ASN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.